Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Argi Ayu Sulistiani Kusumaning Tias, mahasiswa Pascasarjana UNES. Di sini saya akan memaparkan kajian tentang analisis metakognisi siswa melalui pendekatan matematik in konteks. Yang pertama, pendahuluan. Sebagai warga negara Indonesia yang berhak mendapatkan pendidikan, seperti yang tertuang dalam UUD 45, tentunya harus memiliki pengetahuan umum minimum. Salah satu pengetahuan tersebut antara lain matematika. Peran matematika dalam pendidikan secara keseluruhan sangat luas, tidak hanya berkaitan tentang hal yang teknis dan ilmiah saja. Buktinya bahwa persoalan dalam kehidupan sehari-hari dapat diuraikan dalam model matematika sehingga penyelesaiannya lebih cepat dan sederhana. Kualitas guru sangat besar peranannya dalam meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar siswa. Maka perlu adanya tindakan yang nyata dari seorang guru, baik itu cara mengajar yang ditunjukkan dengan adanya berbagai macam metode, agar proses pembelajaran tidak monoton dan tidak membosankan. Guru perlu memahami pentingnya mengajarkan strategi metakognisi kepada siswa, sehingga dapat membawa ke arah peningkatan hasil belajar secara nyata. Sebelum siswa mampu menerapkan metakognisi untuk membantu belajarnya, terlebih dahulu mereka diajarkan strategi untuk menilai pemahaman mereka sendiri, menghitung berapa waktu yang mereka perlukan untuk mempelajari sesuatu, dan memilih rencana yang efektif untuk belajar atau memecahkan masalah. Rumusan masalah dalam kajian ini adalah bagaimana metakognisi siswa melalui pendekatan MIK. Tujuannya mendeskripsikan metakognisi siswa dengan pendekatan MIK. Secara teoritis, kajian ini bermanfaat sebagai salah satu alternatif untuk melihat metakognisi siswa serta mengembangkan penelitian lain yang menggunakan pendekatan MIK. Untuk manfaat praktis, kajian ini diharapkan mampu memberikan solusi yang tepat berupa tahapan belajar siswa dalam pembelajaran matematika melalui pendekatan MIK serta memberikan manfaat bagi siswa, guru, dan sekolah. Hasil penelitian dari Elviana, Ahmad, dan Febrianti tahun 2019 menunjukkan peningkatan hasil belajar matematika, di mana nilai rata-rata pada tes awal adalah 1,88 dengan persentase ketuntasan 30,3%, meningkat pada siklus 1 dengan rata-rata 2,64 dengan persentase ketuntasan 69,7%, meningkat lagi pada siklus kedua dengan rata-rata 3,13 dengan persentase ketuntasan 90,9%. Jadi kesimpulannya, pembelajaran matematika mengalami peningkatan setelah diterapkannya strategi pembelajaran metakognitif pada materi bilangan. Hasil penelitian Saputra, Sukestiarno, dan Dwi Dayati tahun 2020 juga menyatakan bahwa bantuan dengan pendekatan MIK berbasis modul mengandung budaya lokal dinyatakan efektif dengan memenuhi yang pertama nilai rata-rata melebihi 70 dengan rata-rata dari 77,96. Yang kedua, pengaruh positif self-regulate siswa terhadap kemampuan representasi siswa sebesar 73,1%. Yang ketiga, rata-rata kemampuan representasi matematika mengalami peningkatan sebesar 0,48 dengan kategori sedang. Istilah metakognisi pertama kali diperkenalkan Flavel pada tahun 1976. Metakognisi terdiri dari imbuhan meta dan kognisi. Penambahan awal meta pada kognisi untuk merefleksikan ide bahwa metakognisi diartikan sebagai kognisi tentang kognisi, pengetahuan tentang pengetahuan, atau berpikir tentang berpikir. Menurut Flavel tahun 1985, metakognitif mencakup pengetahuan batasan pembelajaran. Seseorang punya kemampuan untuk mengingat, dapat menyelesaikan tugas pembelajaran dengan sukses oleh seseorang dalam jangka waktu tertentu dengan menggunakan strategi belajar yang efektif. Metakognisi berhubungan dengan bagaimana seseorang menggunakan pikirannya dan merupakan proses kognisi yang paling tinggi. Pernyataan mengetahui apa yang kamu ketahui dan apa yang tidak kamu ketahui merupakan salah satu contoh pernyataan yang menerangkan proses metakognisi. Menurut Kun Chaya tahun 2013.
Metakognisi didefinisikan sebagai pengetahuan atau kesadaran seseorang terhadap proses berpikir, kemampuan memantau, mengarahkan, serta mengevaluasi proses dan hasil berpikirnya sendiri, menurut Lawrence tahun 2010. Menurut Mohammed dan Neil tahun 2005 mendefinisikan metakognisi sebagai kemampuan seseorang memeriksa pengetahuan dan pemikiran mereka. Menurut Ozoy dan Ataman tahun 2009 mendefinisikan metakognisi sebagai kesadaran seseorang mengenai proses berpikir dan kemampuannya dalam mengatur proses berpikir tersebut. Menurut Amin dan Sukestiarno tahun 2015 mendefinisikan metakognisi sebagai kemampuan seseorang dalam merefleksi proses berpikirnya sendiri, merupakan sesuatu yang unik dan memainkan peranan penting dalam kesadaran seseorang. Beberapa pengertian di atas sangat beragam, namun pada hakikatnya memberikan penekanan pada kesadaran berpikir seseorang tentang proses berpikirnya sendiri. Menurut Brown tahun 1980, proses metakognitif dibagi menjadi dua dimensi, yaitu pengetahuan kognisi dan regulasi kognisi. Pengetahuan metakognitif mencakup tiga subkomponen, yaitu yang pertama pengetahuan deklaratif, pengetahuan prosedural, dan pengetahuan kondisional. Pengetahuan deklaratif merupakan pengetahuan tentang diri sendiri sebagai siswa dan tahu faktor yang mempengaruhi prestasi belajar. Pengetahuan prosedural merupakan pengetahuan tentang strategi kognitif. Pengetahuan kondisional merupakan pengetahuan yang mengacu pada kondisi pengetahuan mereka mengenai kapan dan mengapa menggunakan pengetahuan deklaratif dan prosedural. Sedangkan regulasi kognisi meliputi tiga komponen, yaitu perencanaan yang melibatkan seleksi strategi yang tepat dan alokasi sumber daya. Yang kedua, monitoring dan pengujian kemampuan diri diperlukan untuk mengontrol pembelajaran. Yang ketiga, evaluasi melibatkan penilaian produk dan proses suatu pembelajaran secara teratur, serta menggabungkan tambahan informasi. Dalam metakognisi siswa terbagi menjadi tiga kelompok, yaitu kelompok tinggi, sedang, dan rendah. Perbedaan tingkatan metakognisi akan berpengaruh terhadap kemampuan matematisnya. Seseorang yang salah dalam menilai kemampuannya akan bertindak dengan cara tertentu yang akan merugikan diri sendiri. Misalnya, seseorang yang terlalu tinggi dalam menilai kemampuannya akan melakukan kegiatan yang tidak dapat diraih, sehingga akan mengalami kesulitan dan kegagalan. Sebaliknya, seseorang yang menilai terlalu rendah kemampuannya akan membatasi diri dari pengalaman yang menguntungkan. Berdasarkan uraian di atas, siswa yang memiliki tingkat metakognisi yang tinggi akan lebih yakin pada kemampuan yang dimiliki untuk mengungkap ide matematisnya guna memudahkan siswa menemukan solusi dari tugas yang diberikan. Pada pembelajaran kontekstual, pembelajaran jadi hanya apabila para siswa memproses informasi atau pengetahuan sedemikian rupa sehingga informasi itu bermakna bagi mereka dalam kerangka acuan mereka sendiri. Kerangka itu bersangkut paut dengan dunia memori, pengalaman, dan respon, menurut Kartono tahun 2010. Pembelajaran dengan pendekatan MIG menekankan pada proses pembelajaran matematika yang dinamis, aktif, dan memungkinkan siswa untuk memahami dunia mereka, menurut Meyer tahun 2001. Inti pembelajaran matematika dengan pendekatan MIG adalah siswa dapat belajar matematika dalam konteks apapun yang menjadikan mereka tidak bosan belajar matematika, sehingga motivasi untuk belajar matematika dapat tumbuh, menurut Fasa tahun 2017. Prinsip pembelajaran pendekatan MIG hampir sama seperti prinsip pembelajaran yang digunakan pada pendekatan RME. Dalam pembelajaran dengan pendekatan MIG, siswa diberikan permasalahan dan diminta untuk membaca, memahami, dan menyelesaikan masalah. Guru memiliki peran yang sangat penting untuk mengajak siswa bekerja, menyelesaikan permasalahan secara kolektif, sehingga permasalahan dapat dipahami bersama. Dengan menggunakan pendekatan MIG dalam pembelajaran, siswa dapat memahami persoalan yang diberikan, karena konteks soal mirip dengan pengalaman anak dalam keseharian, sehingga diharapkan siswa dapat menyelesaikan permasalahan sesuai dengan konsep matematis yang telah ada. Simpulan, pengertian metakognisi pada hakikatnya memberikan penekanan pada kesadaran berpikir seseorang tentang proses berpikirnya sendiri. Guru perlu memahami pentingnya mengajarkan strategi metakognisi kepada siswa yang dapat membawa ke arah peningkatan hasil belajar mereka secara nyata.
Sebelum siswa mampu menerapkan metakognisi untuk membantu belajarnya, terlebih dahulu mereka diajarkan strategi untuk menilai pemahaman mereka sendiri, menghitung berapa waktu yang mereka perlukan untuk mempelajari sesuatu, dan memilih rencana yang efektif untuk belajar atau memecahkan masalah. Siswa yang memiliki tingkatan metakognisi tinggi akan lebih yakin pada kemampuan yang dimiliki untuk mengungkapkan ide-ide matematisnya dalam bentuk representasi matematis, untuk memudahkan siswa dalam menemukan solusi dari tugas yang diberikan. Pembelajaran dengan pendekatan matematik in konteks menjadikan siswa terbiasa untuk melatih keterampilan berpikir tingkat tinggi, mentransfer pengetahuan lintas disiplin ilmu, mengumpulkan, menganalisis, mensintesis informasi dan data dari berbagai sumber dan dari berbagai sudut pandang. Inti pembelajaran matematika dengan pendekatan MIK, siswa dapat belajar matematika dalam konteks apapun, yang menjadikan mereka tidak bosan belajar matematika sehingga motivasi untuk belajar matematika dapat tumbuh. Sekian pemaparan kajian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.